Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa. Di video ini kita akan membahas mengenai hal yang sering dialami oleh banyak mahasiswa, yaitu takut berbicara di depan umum. Kita akan urai bersama bagaimana cara mengatasi rasa takut itu agar kita lebih percaya diri dan sukses di dunia perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Wardah Tunjana dengan NIM 2435248. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan program edukasi dengan narasumber kita. Saya Fauzi. Baik, terima kasih kepada Bang Fauzi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bang Fauzi. Baik, pertanyaan yang pertama, apa tantangan terbesar yang Abang hadapi selama kuliah di UNB? Baik, saya akan menjawab terkait pertanyaan nomor 1. Tantangan terbesar saya selama saya kuliah di UNB adalah yang pertama, saya sangat stres terkait masalah tugas dan manajemen waktu dalam mengatur kuliah saya. Dimana setelah 2 tahun saya berkuliah di semester 4 ini, saya sangat kesulitan dan sangat susah untuk mengatur tugas dan mengatur manajemen waktu dalam dunia perkuliahan saya, dan juga terkait jam tidur saya yang sangat-sangat tidak teratur untuk semester 4 ini, dan mungkin saya akan atasi ini ke depannya untuk semester 5 nantinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah Abang termasuk orang yang introvert atau susah bergaul? Terkait saya orang yang termasuk introvert atau susah bergaul, menurut saya tidak termasuk orang introvert atau susah bergaul. Dimana yang saya rasakan sejak saya SD atau sebelum saya sekolah, saya sangat banyak berteman dengan kawan-kawan dimanapun saya berada. Dan ini termasuk salah satu privilege yang harus kita manfaatkan, karena menurut saya dalam dunia perkuliahan tidak harus menjadi introvert. Walaupun kita menjadi introvert, kita harus menjadi seorang yang ekstrovert, mulai mencoba-coba untuk menjadi ekstrovert. Karena ini menjadi proyek masa depan kita nantinya, karena dalam dunia perkuliahan, setelah dunia perkuliahan menuju dunia pekerjaan nantinya, kalau kita menjadi orang introvert, itu tidak menjamin dunia pekerjaan kita nantinya. Dan masalah perkuliahan juga, karena dengan kita introvert, kita tidak bergaul dengan teman-teman kita. Ini menjadi salah satu bahaya nantinya, salah satu ancaman untuk diri kita pribadi. Oleh karena itu, saya termasuk orang ekstrovert yang bisa bergaul dengan sesama teman-teman saya. Sampai. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Abang pernah merasa takut untuk berdiskusi di kelas? Terkait pertanyaan nomor 3, apakah saya merasa takut untuk berdiskusi di kelas? Di dalam dunia perkuliahan kita dituntut untuk berdiskusi di kelas, di mana kita sering melakukan presentasi kelompok, presentasi dalam segala matkul perkuliahan. Nah, itu kita dituntut untuk selalu berdiskusi di kelas. Dengan keseringan, dengan kebiasaan yang selalu saya rasakan sampai semester 4 ini, saya tidak merasa takut untuk berdiskusi di kelas. Nah, itu menjadi tantangan juga bagi saya untuk awal perkuliahan, dan sekarang menjadi terbiasa dan saya sangat senang. Dan alhamdulillah saya menjadi moderator setiap saya berpresentasi di dalam kelas yang saya ikuti. Sampai. Pertanyaan keempat, bagaimana cara Abang mengatasi hal tersebut? Untuk saya mengatasi hal tersebut terkait pertanyaan nomor 3 tadi, yang pertama saya harus percaya diri untuk mengatasi hal tersebut, dan juga saya harus balik lagi ke pertanyaan nomor 2, saya harus menjadi orang ekstrovert. Karena dengan berlandaskan ekstrovert dan juga dengan berdiskusi di kelas, itu menjadi hal yang sangat penting nantinya dalam dunia perkuliahan di dalam kelas kita nantinya. Dan cara mengatasinya, saya harus benar-benar mempelajari dan memahami apa yang harus saya sampaikan dalam presentasi nantinya, benar-benar dalam membangun dan juga memahamilah apa materi untuk masuk kelas atau perkuliahan nantinya, dan itu menjadi kepercayaan pribadi saya dalam mengatasi hal tersebut di dalam kelas saya. Sampai.
Nah, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih. Bagaimana cara Abang membangun kepercaya dirian Abang di dalam perkuliahan atau di dalam sebuah organisasi? Oke, baik. Untuk pertanyaan nomor 5 ini, bagaimana cara saya membangun kepercayaan diri saya di dalam dunia perkuliahan maupun sebuah organisasi? Mungkin dari dunia perkuliahan sudah saya sampaikan dari pertanyaan 1 sampai 4. Mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dalam sebuah organisasi. Seperti yang kita tahu bersama, di dalam dunia perkuliahan organisasi ini sangat penting. Organisasi sangat penting dalam dunia perkuliahan. Karena kalau kita tidak mengikuti satu saja organisasi, ini menjadi hal bahaya, hal yang sangat merugikan bagi kita sebagai mahasiswa ke depannya. Alhamdulillah saya sudah mengikuti 4 organisasi dan ini menjadi hal penting dan menjadi upgrade diri, perkembangan diri bagi saya ke depannya. Karena yang pertama, dengan public speaking yang saya rasakan sekarang, saya bisa belajar bicara di depan orang, saya bisa belajar apa saja yang menurut saya belum bisa dapatkan. Ini menjadi hal yang sangat krusial dan sangat penting bagi saya dalam sebuah organisasi. Dan ini bisa kita landaskan, bisa kita terapkan dalam dunia perkuliahan kita. Dengan kita mengikuti organisasi, kita bisa memaparkan, menjabarkan apa yang sudah kita dapat di organisasi ke dalam dunia perkuliahan kita. Dengan salah satunya dari 3-4 pertanyaan sebelumnya, saya bisa menjadi moderator. Saya bisa menjelaskan apa yang bisa saya jelaskan dengan saya memahami berbagai pemahaman mata kuliah yang saya jalankan sekarang ini. Balik lagi, sebuah organisasi sangat penting. Sebenarnya saya bisa menjelaskan ini lebih panjang lagi karena ini menjadi hal dasar dalam teman-teman semua mengikuti dunia perkuliahan dan juga harus balance dalam dunia organisasi nantinya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Sampai. Terima kasih. Nah, teman-teman, dengan berakhirnya jawaban dari Bang Fauzi tadi, maka berakhir pula lah kegiatan edukasi kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bang Fauzi karena telah mau menjadi narasumber kami. Jika ada salah kata dari kami mengucapkan mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Beberapa penyebab umum rasa takut saat berbicara. 1. Ada ketakutan akan penilaian negatif, rasa cemas karena takut dianggap bodoh atau tidak paham oleh dosen, teman sekelas atau anggota organisasi. 2. Kurangnya kepercayaan diri, merasa tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan yang cukup untuk berbicara di depan orang lain, yang dapat menghambat partisipasi. Yang ketiga, kekhawatiran tentang reaksi orang lain. Takut bahwa pertanyaan atau pendapat yang disampaikan tidak akan diterima dengan baik oleh dosen maupun teman sekelas. Baiklah, selanjutnya yang keempat itu adalah pengalaman buruk di masa lalu. Pengalaman negatif saat berbicara depan umum, seperti diabaikan dan ditertawakan, sehingga akan menimbulkan rasa takut yang berkepanjangan. Yang kelima itu ada perfeksionisme, yaitu rasa ingin sempurna dalam berbicara dan tanpa kesalahan sedikit pun, sehingga akan menimbulkan rasa kecemasan yang akan menghambat keberanian untuk berbicara. Yang keenam ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini ditandai dengan gejala fisik seperti detak jantung yang cepat, berkeringat, dan suara yang bergetar, yang akan memperburuk rasa takut saat ingin berbicara di depan umum. Ada beberapa tips untuk membangun rasa percaya diri. Yang pertama, persiapan dengan matang. Siapkan pertanyaan atau pendapat yang akan disampaikan sebelum kelas dimulai atau pertemuan organisasi. Ini akan membantu teman-teman untuk merasa lebih siap. Yang kedua, latihan berbicara. Berlatih di depan cermin atau dengan teman akan meningkatkan kepercayaan diri teman-teman. Yang ketiga, mulailah dengan pertanyaan yang lebih sederhana. Jika teman-teman merasa ragu, mulailah dengan pertanyaan lebih sederhana untuk membangun kepercayaan diri sebelum beralih ke pertanyaan yang lebih kompleks. Yang keempat, fokus pada tujuan berbicara. Ingatlah bahwa tujuan berbicara atau menyampaikan pendapat adalah untuk memahami dan berkontribusi. Yang kelima, gunakan postur tubuh yang positif. Jaga postur tubuh yang lebih terbuka dan percaya diri. Kontak mata dengan audiens membuat teman-teman lebih percaya diri. Yang keenam, berikan diri teman-teman izin untuk melakukan sebuah kesalahan. Sadari
Tidak ada pertanyaan yang bodoh. Jika teman-teman melakukan kesalahan dalam menyampaikan pendapat, anggap itu sebagian dari proses belajar. Yang ketujuh, bergabung dengan kelompok diskusi atau organisasi. Dengan bergabung dengan kelompok diskusi atau organisasi, dapat memberikan kesempatan untuk berbicara dalam lingkungan yang lebih santai dan mendukung. Jadi teman-teman, jangan pernah takut untuk berani, karena keberanian kamu akan membawa kamu ke tempat yang lebih tinggi. Dan jangan pernah menyerah, karena ketika kamu jatuh, kamu akan menjadi lebih kuat. Dan teruslah bersemangat dan manfaatkan sumber daya yang ada di kampus dan percayalah kepada diri kamu sendiri. Semoga video ini bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.